ini adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih bagaimana kita senantiasa didengar Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Insyaallah kita diinsyaallah. Sebelum saya membaca satu hadis mohon izin kepada ulama untuk menyampaikan satu pertanyaan ini. Mohon Pak kita rapat-rapat jangan sampai kita bisa menemukan mudah-mudahan rapat yang barisan kita ini untuk merapatkan kualitas iman kita untuk senantiasa mengistiqomah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayah andaku yang saya muliakan, para alim ulama, ustaz dan ustazah, tokoh-tokoh agama dan sahabat seperjuangan dalam mengamalkan agama Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini Allah masih berikan begitu besar karunia dan rahmat-Nya sehingga kita mampu melaksanakan suatu kualitas ibadah yaitu salat berjamaah. Maka alhamdulillah, ayahanda, abang-abang saya yang saya muliakan, betapa pentingnya perkara hidup di dunia ini yang singkat sementara ini. Begitu banyak waktu yang kita lalaikan, begitu banyak tempat yang kita datangi selama ini yang membawa kita ke dalam mudarat. Begitu banyak tempat yang kita datangi yang begitu banyak mendapatkan kemaksiatan. Alhamdulillah, umur kita telah lanjut usia, Allah hantarkan kita ke tempat mulia ini untuk duduk dalam majelisnya Rasulullah SAW. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, akan ada satu umatku di akhir zaman nanti yang mana dia membawa agama ini dan sunnahku, maka dia akan seperti halnya agama yang kubawa jika mendakwakan awal agama asing. Di akhir zaman ini sudah asing. Berbagai banyak tantangan perjuangan yang dilakukan oleh para dai. Tapi kita ingin bukan pujian makhluk. Kita ingin bukan pujian manusia. Kita ingin tidak ingin dimuliakan manusia, tapi kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairul ummah, sebaik-baiknya umat yang telah Allah keluarkan dari perut manusia untuk manusia hanya dalam perkara amal agama, mengajak dalam ketaatan, mencegah daripada kemungkaran. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan dan meneruskan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Semua manusia telah memahami bahwa kita hidup ini adalah sebentar, seketik mata saja. Tapi begitu banyak yang melalaikan panggilan Allah. Punya telinga tapi tuli, punya mata tapi buta, punya kaki tapi pincang. Hakikatnya apa adalah ketika Allahu Akbar, dia tahu panggilan Allah telah tiba, tapi dia abaikan panggilan Allah.
Ketika manajer yang panggil maka taatnya luar biasa. Tapi ketika Allah yang panggil, begitu durhakanya kita kepada Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kualitas iman ini perlu kita perjuangkan dalam agama Allah. Perlu kita mati-matian dalam isbatkan diri kita ini untuk menanamkan satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah digolongkan kuntum khairu ummah. Sebaik-baiknya umat, bersyukur sebagai umat muslim yang telah digolongkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Merdeka kita dikatakan umat yang terbaik. Kenapa? Karena meneruskan kerjanya Rasulullah SAW. Perjuangan kita belum apa-apa. Perjuangan kita belum apa-apa. Rasulullah SAW begitu pahit manisnya kehidupan beliau, mengantarkan ini agama sehingga kita datang, sehingga agama ini datang kepada kita. Kita lihat saja, kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah duduk bersama Rasulullah, kita tidak pernah bersanding dengan Rasulullah di zamannya Rasulullah. Tapi kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena besarnya kepedulian Rasulullah terhadap umatnya. Andaikan beliau memikirkan diri dan keluarga anak istrinya, beliau tidak bersusah payah untuk memikirkan umatnya. Tapi karena Allah, karena kecintaannya terhadap umatnya, sehingga dia berjuang bagaimana umatnya Rasulullah dan hamba yang bertauhid kepada Allah selamat dunia dan akhirat. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan lagi untuk berleha-leha. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita sia-siakan dalam urusan dunia. Kalau pada hari ini kita tidak benahi iman kita, yang mengantarkan seseorang itu mampu mengikrarkan la ilaha illallah dalam sakaratul mautnya hanya bagaimana keyakinan dia terhadap Allah, bagaimana tauhidnya terhadap Allah, bagaimana iman yakinnya kepada Rasulullah SAW. Maka pada hari ini begitu banyak saudara-saudara kita yang mengabaikan keislamannya. Kita tidak ingin hanya Islam KTP saja, Pak. Tapi bagaimana Islam indallah, Islam di sisi Allah yang sesungguhnya, lahir maupun batin. Hari ini kita bermegah-megahan, padahal dunia ini sementara. Kita bangun sarang walid, bermegah-megahan bertingkat-tingkat, tapi kita bangun umat malas. Kata Rasulullah SAW, apabila satu kampung pemimpinnya tidak taat kepada Allah, maka satu kampung itu akan tidak pernah menginjakkan masjid, tidak akan mau memakmurkan masjid Allah. Karena pemimpinnya saja sudah tidak taat kepada Allah, bagaimana yang mengikut kepada dia? Hari ini kita bahagia, Pak. Kita bukan keturunan ulama, kita bukan keturunan ustaz, kita bukan keturunan kiai, tapi Allah hantarkan kita ke tempat mulia. Di mana itu? Dalam perahunya umat lahirnya mana itu masih. Bersyukur mata kita ini masih melihat nikmat Allah. Bersyukur telinga kita ini masih mendengar nikmat Allah. Bagaimana kalau mata kita buta? Bagaimana kalau telinga kita dipulihkan oleh Allah? Bagaimana kalau kaki kita dilumpuhkan oleh Allah? Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah-anda sayang, adik-adik yang sayang yang saya cintai kepada Allah. Beginilah perjuangan kita dalam mendakwakan agama Allah. Ada jawab daripada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, aku ingin ikut engkau, tapi Rasulullah tolak, jangan. Dua kalinya ditanya lagi, ya Rasulullah, aku ingin ikut engkau, jangan. Ketiga kalinya Rasulullah mengiyakan, tapi kau harus menyanggupi permintaanku. Apa ya Rasulullah? Kau siap hidup pahit lahir batinmu ketika ikut denganku. Pasti orang yang ikut Rasulullah hidupnya akan susah, tapi bahagia di akhirat. Bahagia di akhirat. Karena kenapa? Karena kecintaannya terhadap Rasulullah. Barang siapa yang dekat dengan Rasulullah SAW, pasti dia akan selamat. Barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW, pasti dia akan selamat. Barang siapa yang mendengar sunnahnya Rasulullah SAW, bahagia di akhirat. Pasti. Kalau kita berbicara dengan logika, Pak, kita akan menerima.
Tapi kalau iman yakin kita yang menerima, mendengarkan, maka segala sesuatunya pasti ada remnya. Hati kita dikontrol oleh Allah. Kalau kamera HP saja tidak mampu. Tapi kalau kameranya Allah mampu menembus kalbu kita. Jangankan kita yang dikontrol oleh Allah, semut yang paling kecil pun Allah pelihara, apalagi diri kita. Maka banyak sekali hadirin mereka Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kekayaan masih kurang. Allah beri kebahagiaan masih kurang. Ketika Allah beri kemiskinan baru mengingat begitu pentingnya ini agama Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sifatnya sementara, semua orang tahu akhirat selama-lamanya. Dunia tempat persinggahan, terminal saja kalau dibangun meskipun dindingnya itu emas, tidak ada yang mau hidup bertahun-tahun di situ, karena hanya sekedar persinggahan. Begitu pula dengan dunia ini. Dunia ini tempat persinggahan untuk menanam amal, bukan meninggalkan amal. Untuk menanam amal. Kita hidup diperantaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kampung akhirat menuju alam dunia ini untuk beramal soleh. Maka Allah kasih kita undangan. Undangannya apa? Tarbiyah ujian. Ketika kita sakit baru ingat Allah. Ketika kita senang lupa semua. Nah, Allah undang kita dalam penyakit. Allah kasih kita penyakit. Orang yang tertancap dalam hatinya satu keimanan yang benar, tauhid yang lurus terhadap Allah dan Rasulullah SAW, maka ujian apapun dia rindukan. Maka dia minta, ya Rabbana, ujian apa lagi yang engkau datangkan kepada diriku? Aku rindu akan kampung akhirat. Karena iman telah benar dalam dirinya. Kalau iman kita benar, semua dunia termasuk alam semesta kita nantikan. Dunia hanya kebutuhan, bukan keperluan. Karena keperluan kita ini adalah agama. Untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat, anak istri kita ini adalah agama. Barang siapa yang meninggalkan agama, maka dia akan menghancurkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan meruntuhkan agamanya. Apa yang sudah kita ajarkan kepada anak istri kita? Sudahkah kita tampil dia dengan Al-Quran? Sudahkah kita dia ajarkan dengan sholat? Jangan-jangan kita tahta hatinya dengan kebesaran dunia, sehingga setiap gajian, mohon maaf, di uang tidak pernah mengatakan lagi alhamdulillah dapat uang. Tapi selalu kebesaran dunia. Karena apa? Hari-hari di dalam rumah kita bicarakan kehebatan dunia, bukan bicarakan kehebatan Allah. Hari-hari kita bukan kita dunia, bukan kita Allah. Maka ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar di sini bukan untuk menggurui atau mengajari menceramai kita, tapi kita berbicara, khususnya saya di sini masih banyak kekurangan, dosa berlipat ganda, sehingga saya dikeluarkan oleh Allah untuk bagaimana memperbaiki islah diri dan sama-sama mengajak ayah-anda semua atau bapak saya istiqomah dalam mengamalkan agama. Kita latihan perkara iman. Iman ini kalau kita tidak latih, maka kita akan diperbudak oleh Dajjal dan Allah. Perahu mata air kiamat adalah masjid, bukan pasar, bukan harta, bukan mobil, bukan. Rumah yang kita bangun bertingkat-tingkat akan runtuh. Tapi kalau agama kita pelihara dalam diri kita, insya Allah kita akan selamat. Yakin? Karena orang yang beriman tidak menggunakan akalnya, tapi akan digunakan untuk berpikir bagaimana meneruskan usahanya Rasulullah SAW. Perkara kalau iman kita benar, maka seluruh aktivitas ibadah kita maka semua akan benar. Kuncinya daripada iman, kita tidak akan mampu melaksanakan sholat kalau tidak wujud iman dalam diri kita. Tidak wujud dalam diri kita. Jangankan kita mau sholat, mau lihat Al-Quran aja malas. Benar ya Allah. Malas. Geli kita rasanya. Kalau iman kita itu tidak biasa. Seperti halnya parah kalau kita tidak asal, kita simpan berkah tubuh. Alhamdulillah, saudara kita masih kita dari Jakarta. Ya. Beliau salah satu masih yang paling mulia insyaallah. Dan semuanya insyaallah yang ada dalam majelis ini akan mulia karena duduk bersama majelis Rasulullah SAW. Tidak ada yang sia-sia Pak yang mengamalkan agama Allah.
Mohon maaf, di sini ada yang mualaf. Ada yang mualaf. Bapak mualaf. Mualaf. Insyaallah. Orang yang mualaf ini Allah ampuni dosanya. Ketika dia mengikrarkan syahadat, misalkan dia istiqomah, maka Allah akan ampuni dia dan akhirat. Maka Bapak tetap semangat dalam mengamalkan agama Allah, istiqomah terus ke masjid, belajar dengan para ahli ulama Islam. Dosa apa akan diangkat? Seperti kisahnya tadi. Orang yang bergunung-gunung dosanya, begitu dia menghidupkan sunnah, maka menjadi cahaya hati. Maka tidak terbilang. Karena orang yang mampu mencintai Allah dan Rasulullah itu orang yang beriman. Buktinya apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siapa yang dikatakan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sebelum engkau berselawat atas kekasih Rasul SAW, aku perintahkan terlebih dulu aku yang berselawat, malaikat, kemudian orang-orang beriman. Apakah dikatakan orang-orang Islam? Bukan. Makanya pakaian mau sudah Islam kata itu. Begisannya tadi waktu taklim itu seperti buah pare ya Pak. Allah ya jadi. Ya. Jadi penting Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan pada akhir zaman ini kita membawa sunnahnya Rasulullah, mengamalkan agamanya Allah, mengatakan sesat, tinggal apa? Yang tak ke masjid tadi juga sesat. Aku hadis ini juga sesat. Tapi sesat-sesatnya saya berusaha mengantarkan diri saya untuk di hadapan Allah di masjid. Jangan takut disesatkan manusia, tapi takut dan disesatkan oleh Allah. Jangan takut dipalingkan manusia, tapi takut dan dipalingkan ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Penting. Makanya kalau amal agama ini, ya, amal agama ini kita tidak bentuk, kita hanya buka kitab saja dulu saja. Itu hanya memikirkan ibarat makanan pengen kenyang sendiri. Benar ya. Ini sendiri. Karena apa? Tetangga kita kelaparan kita tidak tahu. Tetangga kita kelaparan tidak tahu. Alhamdulillah dari cakra masa itu Pak Leman datang makanan dari Allah. Ya. Jadi tidak ada yang rugi Pak. Hari ini manusia takut akan kehilangan harta. Padahal sebelum diciptakan ini 500 tahun Allah sudah janjikan itu harta. Saya dari Sulawesi sudah janjikan akan menjamin harta saya di sini. Rezeki saya di apa ini? Apa ini? Nah, seperti itu. Janjikan. Wallahi kata Rasulullah, tidak akan mati satu kaum sebelum menghabiskan hartanya di dunia ini yang telah Allah janjikan. Wallahi walaupun motornya tabrakan, tidak akan mati sebelum menghabiskan di sini. Lalu apa lagi yang kita ragukan? Ya. Rumah sakit yang dibentuk semoga itu orang sakit semua di dalam. Orang sakit semua. Tapi Allah bentuk usaha dakwah ini lewat Rasulullah SAW dan para sahabat para ahli ulama untuk menyehatkan hati kita supaya apa? Kuat ibadah, ya, kuat sholat, kuat zikir, kuat usaha untuk kebutuhan duniawi. Semua Allah bentuk. Kalau pada hari ini manusia yakin bahwa kalau saya tidak kerja, istri saya makan apa? Boleh berpikir seperti itu. Tapi jangan besarkan makhluk. Keluarkan makhluk dalam diri kita. Nafikan segala sesuatunya karena semua yang diciptakan ini untuk umat. Apa kata Allah? Ya Rasulullah, tidak menciptakan alam semesta ini termasuk dirimu kalau betul kata Allah. Berarti kita yang menghidupkan agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW sudah nyata dunia ini diperuntukkan untuk kita. Bukan kita yang cipta dunia, tapi dunia yang cipta kita. Apabila kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, kunci keimanan kita terhadap Allah. Hari ini kita banyak takut kelaparan, hari ini kita takut banyak tidak punya pekerjaan. Jangan takut.
Kucing Pak, makanannya di mana? Makanannya di mana kucing? Di air, ikan, ayam ya? Dia pada ya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Air. Tapi tadi kita goreng ikan, ayam, kucing katanya untuk rezekinya. Nah, artinya apa? Jadi segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini 24 jam Allah tidak pernah tidur mengawasi hamba-Nya, makhluknya. Apalagi kita yang Allah ciptakan dalam keadaan sempurna. Allah beri akal, Allah beri mata, beri tangan, semua. Didatangkan Rasulullah untuk membentuk suatu keyakinan kita supaya tidak bergantung kepada makhluk. Makanya kita dikatakan umat yang terbaik. Ya sangat celaka kalau orang-orang ketika dikasih emas dia mintanya perak. Didatangkan agama mintanya maksiat. Datangkan agama mintanya maksiat. Siapa yang berdosa? Kita semua satu kampung akan berdosa kalau tidak ada pencegahan seperti itu. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah ini bukan perjuangan yang mudah, pahit. Kita dicaci, kita dihina, kita dibuli, bahkan berani orang menyesatkan. Diminta dari dia, keluarkan. Allah ya Rabbi ya Karim. Alhamdulillah ya. Apapun perkataan orang, tetap doakan yang terbaik. Usaha kita belum apa-apa Pak. Usaha kita belum apa-apa. Kalau hanya sekadar bolak-balik sholat ke masjid belum. Kalau belum memikirkan saudara-saudara kita, belum. Kalau belum memikirkan saudara-saudara kita, kita pengen mau selamat sendiri, tidak. Pasti kita ingin bergembira dunia dan akhirat bersama saudara-saudara kita. Makanya kita datangi satu persatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bertak lagi kita. Luar mandau. Dulu masalah. Kalau bisa buat ada musik. Dia kan begini. Kata orang Batak. Macam mana kalau kita buat hobi, kita bingung ke kedua. Begitu. Ya. Besoknya lagi datang. Tutup lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih datang terus? Bukan Pak ini. Datang sebentar lagi saja. Ya. Allah ya. Makanya beginilah tantangan dalam kehidupan orang yang ingin betul-betul kerjanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pengen mau diakui Allah Subhanahu wa taala begitu digertak dan nangis. Nangis artinya minder. Hati kita minder, tidak tahan dengan ujian. Makanya kenapa Allah Rasulullah menghantarkan sahabat 13 tahun 23 tahun kalau saya 23 tahun dari Mekah ke Madinah mengambil iman yakin supaya apa? Tauhidnya benar kepada Allah. Setelah benar kepada Allah kembali mengajarkan syariat. Makanya dalam usul dakwah tadi nafikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Karena semua yang tercipta ini termasuk diri kita adalah lewat zat dan nurnya Rasulullah SAW. Nafikan. Makanya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berdakwah jangan ingin menjadi ulama. Kita berdakwah jangan merasa lebih suci. Kita berdakwah bukan ingin menggurui, tapi kita berdakwah bagaimana usaha kita ini Allah ridho. Kita datang untuk Allah ridho. Bukan untuk kami datang kita semua. Ini perkara akhirat. Hal yang kecil tapi apabila salah niat mudaratnya pasti besar. Pasti besar. Kenapa? Karena kita ini punya makhluk. Nah, makanya dalam usul dakwah tadi nafikan segala sesuatu ini, isbatkan, panahkan kegagalan kalau Allah, nurnya Rasulullah SAW. Hidup zikir kita, hidup sholat kita, hidup muamalah kita, hidup amal kita, semua begini. Apabila iman kita sudah benar,
Setelah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah menggandeng sahabat dengan ilmu. Lahir rasanya. Lahir. Karena iman tauhidnya telah lurus terhadap Allah. Wujud la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga gelarnya adalah Allah ridha atas usaha. Hari ini kira-kira Allah ridha atas usaha kita. Ridha enggak? Insya Allah ridha kalau kita mengharap ridha Allah. Tapi kalau kita mengharap ridha makhluk, berbanyak istighfar Pak. Hati kita masih perlu hijab. Ya. Makanya berdakwah usahakan tidak punya mursyid. Usahakan. Ini pesan guru anak. Dan yang baru belajar tetap istiqomah. Karena bukan mengajar, tapi pahit manisnya dalam dakwah ini kita sudah lalu bersama. Jangankan saya baru-baru, yang tua-tua saya mungkin sudah paham. Rasulullah Pak, ya kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Sampai kakinya bengkak, ditegur, ya Rasulullah, buat apa kau susah payah sholat? Kata beliau, sedangkan kau sudah yakin ada surga, surga sudah menjadi milikmu. Apa kata beliau? Tidak pantas diriku menjadi hamba yang bersyukur terhadap Allah. Bayangkan coba. Begitu pentingnya umat Rasulullah pikirkan. Sekarang apa yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah dan Allah? Apa? Belum. Tapi kita berusaha setidaknya walaupun hanya 1% saja, tapi kita sudah hampir mendekati usaha para sahabat. Dan Rasulullah SAW. Ini kebanyakan Pak ya. Menghidupkan sunnah itu mohon maaf. Kalau ketemu istri, wah tidak betul itu. Macam mana kalau gitu ya? Kan. Tapi coba bersiwak. Ada yang mau? Giliran enak-enak membahagiakan lahiriahnya. Orang mengatakan sunnah. Tapi berjamaah, sunnahnya Rasulullah bukan? Sunnah. Soalnya kewajiban kita dan berjamaah sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan pernah gentar, Pak. Jangan pernah gentar. Selagi kita adalah sunnah Rasulullah dan berpegang teguh kepada kita Allah. Jangan pernah takut. Karena hidup ini bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi perjalanan dakwah ini, ya memang kita dikatakan orang-orang gila, orang bodoh. Pasti. Kenapa? Repot-repot bahwa inilah itulah berdakwah. Tidak apa-apa, Pak. Kita dikatakan gila. Selain Allah tidak mengatakan kita gila. Ya, lebih baik dikatakan makhluk gila ketimbang dikatakan Allah gila. Saya tidak mau lah kalau begitu. Ya, meninggalkan anak istri yang asal perkara dakwah. Rasul terus kurang apa? Kurang apa? Berpuluh-puluh tahun meninggalkan anak istrinya hanya dengan ridho Allah. Bagaimana usaha yang sedikit ini bisa Allah ridho? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, makanya jelas tadi bahwa Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Ya Allah, yang menolong hati kita ini. Ya Allah, yang mengatur segala kehidupan makhluk baik di atas langit maupun di bawah bumi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ingin melihat hambanya, siapa di antara hambaku yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak, bukan. Yang baik apa sih? Ulama mengatakan iman yakin kepada Allah, yakinnya terhadap Allah. Kalau iman yakinnya benar, otomatis sholatnya pasti benar. Kalau imannya benar, otomatis zikirnya benar. Kalau imannya benar, otomatis seluruh amalnya pasti akan benar. Cinta dan tidak kepada Allah. Allah pasti cinta kepada kita.
Wajar kan kalau dalam satu kampung kita ditarbiyah orang-orang yang bakhil ini, ya? Dikatakan seperti ini, jangan pernah takut. Karena apa bedanya dengan Rasulullah? Orang terdekat siapa? Paman beliau, Abu Jahal. Menentang dakwah beliau, apalagi umat yang sekarang. Maka para siapa yang menghidupkan sunnah kata Rasulullah seperti memegang bara api panas. Tidak ada satu titik yang mampu berwujud dari Rasulullah SAW. Maka hidup ini kita isbatkan lewat Rasulullah SAW. Dua versi ulama mengatakan pemulaan orang yang belajar tidak apa-apa kejar pahala. Tapi kalau orang matang dalam hakikat iman, carilah ridho Allah. Karena ridho Allah itu otomatis dunia akan memiliki surga apalagi. Karena kuncinya sudah kita pegang. Allah telah ridho atas kerja kita. Maka hadirin melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ayah anda saya yang secinta yang tidak saya, ya kita berjuang ini bukan hanya untuk hari ini saja, tapi bagaimana kita berjuang niatkan sampai akhir hayat untuk mendakwakan kalam Allah dan menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Inilah tujuan kita. Ya. Dipanggil jauh-jauh dari berkumpul. Ya, mengamalkan agama Allah untuk diri saya lah, bukan untuk orang lain. Saya sampaikan cukup, mau mengamalkan silakan, mau tidak silakan monggo, tapi masih ditanya kita di akhirat nanti. Jangankan ya dalam kubur aja kita sudah ditanya. Warung bukan pernah ke masjid, man kita bukan, man nabi bukan. Kita ditanya. Warung buka mobil katanya. Wah, gurunya mobil hebat kali. Ya karena waktu saya di dunia, Google segala sesuatunya ditunjukkan, tapi Google bisa bertanggung jawab apa tidak? Allah ya Rabbi, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ayah anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pentinglah perkara iman. Jangan kita sia-siakan, jangan kita sepelekan. Ya, karena kunci kesuksesan dunia dan akhirat itu adalah dalam perkara agama, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hakikat iman telah hidup dalam diri kita. Insya Allah yang takut kita pasti akan selamat. Apa yang hari ini kita bicarakan, apa yang hari itu juga kita ulang-ulang, maka di akhir hayat itu juga yang akan keluar. Tapi sebaliknya, apabila kebesaran makhluk kita tanamkan dalam diri kita, maka yang terucap dalam diri kita adalah sakratul maut. Itu juga yang akan keluar. Ingin taat kepada Allah, berbanyak yang lain. Kita bersujud di bawah di langit mendengar. Hebatlah Allah. Telinga kita hanya punya batas mendengar, tapi Allah Maha mendengar hati kita. Apa yang kita risaukan, apa yang kita minta, Allah ijabah. Tergantung iman kita. Sejauh mana kita pengorbanan kita dalam agama Allah, sejauh itu pula Allah akan tolong kita. Maka tetaplah istiqomah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengaplikasikan agama ini terus menerus tanpa mengatakan lelah terhadap Allah. Karena para wali Allah, wali songo yang berjuang, jangan melihat hasil beliau Pak. Jangan lihat hasil para ulama. Karena ulama berhasil mengamalkan agama Allah karena sakit pahitnya mengamalkan agama Allah, berjuang karena ingin Allah ridho dalam usaha itu. Sekarang kita melihat hasilnya para alim ulama beliau. Iya. Kapan kita melihat hasil? Perbaiki lagi tauhid kita. Istighfar lagi kepada Allah, selawat lagi kepada Rasulullah. Karena tujuan kita bukan hasil, tapi tujuan kita bagaimana Allah ridho. Makanya kita banyak dosa istighfar malam-malam. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataya Rabbi
beristighfar. Insyaallah bapak-bapak orang tua yang saya cintai, temani kami malam ini saya untuk itikaf. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun kepada Allah, kita sama-sama menghidupkan qiyamul lail kepada Allah. Umur kita mungkin sudah 40 tahun, ya. 20 tahun yang lalu kita gunakan untuk apa? Sekarang Allah hantarkan kita ke tempat mulia untuk bagaimana? Mengingat dosa-dosa kita yang begitu banyak, Pak. Terutama yang berbicara ini setinggi langit dan sebawah tanah, banyak ini dosanya. Orang di sini orang mulia semua yang saya muliakan, dan insyaallah Allah muliakan dan Rasulnya. Kita semua beringat di jalan Allah, mensiarkan agama Allah, bukan meminta ibadah dalam mensiarkan agama Allah, tapi meminta keridhaan Allah. Insyaallah semua siap ya, bapak-bapak insyaallah siap. Kita itikaf ya, itikaf. Kita belajar. Insyaallah kita siapkan makanan nanti. Tapi di suara, ya. Kalau bahasa kita yang mana? Ya, bahasa kita yang mana? Ya. Kalau itikaf itu sebetulnya apa ya? Ingat di sini. Ingat ya? Pakai dua. Iya. Ingat yuk. Insyaallah. Insyaallah ya. Kemana kami itikaf? Ya. Jadi mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihadirkan pemimpin-pemimpin yang mengajak kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dan lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dan kita sama-sama bermunajat kepada Allah, karena memang sepertinya saya kira kita mengajak saudara-saudara orang tua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Amin amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, wahai Raja daripada segala raja, kami Kau hantarkan dalam tempat yang mulia ini. Begitu banyak dosa kami di masa lalu kami ya Allah, begitu banyak waktu yang kami sia-siakan melangkahkan seluruh badan tubuh kami ini ke tempat yang maksiat. Pada hari ini ya Allah, Engkau kumpulkan kami duduk dalam majelis-Mu bersama majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, Rabb kami, tanamkan dalam diri kami keindahan iman. Engkau cabut keindahan maksiat dalam diri kami. Tetapkan hati kami dalam bimbingan-Mu ya Allah. Tunjukkan kami terus dalam jalan sirat yang Engkau ridhoi. Wahai Allah ya Rabbi, sebentar kematian akan menjemput kami. Belum banyak bekal kami untuk menghadap Engkau ya Allah. Di sisa umur kami ya Allah, Engkau jadikan kami hamba yang taat, ridho atas segala takdir-Mu. Wahai Allah ya Rabbal alamin, begitu banyak kebesaran kecintaan dunia yang telah kami tanamkan kepada sanak istri kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan hati ini senantiasa istiqomah dalam mengamalkan agama-Mu. Lindungi dan ampuni kedua orang tua kami yang telah Kau wafatkan ya Allah, yang telah Kau beri kehidupan, panjangkan umurnya untuk menjadi umur yang barokah. Engkau jadikan umurnya untuk umur yang taat. Wahai Allah, orang tua kami yang telah Kau wafatkan, jangan Engkau jadikan satu amal daripada mereka untuk mencari siksa dalam kuburnya. Namun kami berharap, amat berharap kepada-Mu, jadikan satu amal orang tua kami ya Allah dalam kuburnya menjadi cahaya sahabat dalam kuburnya. Jadikan kuburannya menjadi kuburan surga yang sebelum surga Engkau jadikan. Wahai Allah, ajarkan kami untuk istiqomah, taubat dalam sungguh-sungguh dengan cara kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.